Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, eh, Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Eh, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik ya, Bapak Sartono MT ya. Yang kami hormati Ketua LSP MT, MTI, ya, Bapak Catur, juga stafnya Ibu Mariati. Eh, yang kami hormati Ibu Ketua Program Studi Teknik Industri, Ibu Insinyur Ani Rohimah MT, serta yang kami cintai para mahasiswa eh, jurusan Teknik Industri ya, Unimar ya, semester 8. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, eh, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita akan melaksanakan eh, kegiatan pembekalan sertifikasi eh, BNSP ya, dengan skema apa ya, ada 5 macamnya. Supply Chain Management (SCM) yang diselenggarakan secara Zoom ya, secara Zoom. Perkenankan saya selaku ketua kegiatan sertifikasi ini untuk apa namanya, nanti akan menyampaikan sekaligus juga memandu ya. Untuk itu, eh, sebelum kita mulai ya, pertama eh, sambutan dari Dekan Fakultas Teknik, Bapak Sarton. Waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin off cam ya, karena di jalanan. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi nikmat sehat, iman, dan Islam sehingga kita bisa bertemu berwajah di Zoom pembekalan ini. Yang saya hormatin Bapak Catur sebagai Direktur BNSP dan beserta stafnya Mbak Mariati yang saya hormati juga, dan juga saya hormatin Ketua Pelaksana BNSP Bapak Raden STMT, yang saya hormati juga Kaprodi Teknik Industri Insinyur Ani Rohimah STMT, dan yang saya banggakan dan saya cintai mahasiswa, mahasiswi yang kami cintai. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi semua panitia dari pihak BNSP dan staf BNSP. Tidak perlu panjang lebar, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi bisa terlaksana dalam acara pembekalan ini. Mudah-mudahan acara ini juga berjalan lancar dan khidmat dan mahasiswa jangan sampai saya ketinggalan dengan pembekalan ini. Dan saya ingatkan lagi sekali lagi kepada semua pihak
eh, mahasiswa yang belum melakukan menyelesaikan administrasi maupun yang lain segera silahkan untuk menyelesaikan. Karena apa? Sebelum ujian ataupun sebelum pelatihan itu harus sudah menyelesaikan semua administrasi. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada semua pihak dari mahasiswa maupun mahasiswi yang telah mengikuti acara pembekalan ini, mudah-mudahan bisa diserap dan bisa berjalan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Mungkin sambutan dari saya uh, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Raden. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rekan atas sambutannya. Selanjutnya kepada Ibu Kaprodi, Ibu Insinyur Ani Rohimah. Waktu dapat silakan. Baik, terima kasih Pak Raden atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa mengikuti satu rangkaian acara sertifikasi BNS. Terima kasih Pak Raden, Ibu Mariati, Pak Sartono atas waktunya dan alokasinya untuk sosialisasi pada kegiatan pagi hari ini. Dan untuk mahasiswa silahkan dimanfaatkan dengan baik kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan juga sertifikasinya. Harapannya tidak hanya untuk sebagai menggugurkan persyaratan untuk sidang ya, tapi memang keilmuannya juga dapat terserap dengan baik dan diaplikasikan juga untuk di dunia kerja, baik untuk sekarang yang masih kerja maupun nanti yang saat ini masih berkuliah. Oke, sedikit saja dari saya Pak Raden, silakan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi atas sambutannya. Kemudian saya ingin menyampaikan, jadi sebelum acara intinya yaitu pembekalan, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata ya terkait dengan apa kegiatan ini ya. Jadi teman-teman mahasiswa ya apa namanya, saya ingin menegaskan kembali gitu ya, bahwasanya di era persaingan persaingan global ini ya, bahwa memiliki ijazah saja itu tidak lagi cukup ya, tidak cukup ya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa dunia kerja menuntut lulusan yang tidak hanya memahami teori ya, tapi juga memiliki ya, memiliki skill ya, memiliki pengetahuan yang diakui ya, atau istilahnya memiliki pengakuan kompetensi yang terstandar secara nasional ya. Ya, ya salah satunya melalui sertifikasi BNSP itu ya. Supply chain management ya, ini sangat relevan sekali ya dengan apanya itu tuntutan skill yang apanya itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik industri ya. Karena SCM ya, supply chain management itu merupakan tulang punggung dari industri ya, tulang punggung efisiensi, eh, produktivitas ya, kemudian juga daya saing industri. Jadi mulai kegiatan pekan ini eh, kami berharap ya para mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh ya, yang utuh ya, eh, hal-hal teknis yang perlu disiapkan agar proses integrasi dapat dilakukan dengan optimal ya. Jadi kepada para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, saya berharap ya, juga saya berpesan agar dapat mengikuti pembekalan dengan sungguh-sungguh ya, jangan asal ikut saja.
Kalau kalau asal ikut saja, akan hadir saja, yang penting dapat sertifikasi itu apa, apa namanya ya, hasilnya kurang memuaskan ya. Jadi ilmunya nggak dapat gitu. Jadi ya yang penting sebetulnya ilmunya itu ya. Ilmunya itu. Jadi harus sungguh-sungguh ya. Kemudian nanti kalau setelah apa ya itu dijelaskan gitu ya, itu aktif bertanya. Jadi kalau ada hal yang kurang dipahami gitu ya, langsung ditanyakan gitu. Jangan ditunda-tunda ya. Gitu ya. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini sebaik mungkin ya. Jadi sertifikasi ini bukan sekadar apa namanya ya, bukan sekadar sertifikasi atau istilahnya formalitas gitu ya. Tapi memang sertifikasi itu sebagai investasi ya, investasi masa depan ya. Ketika saudara-saudara banyak memasuki dunia kerja eh, nanti ya. Akhir kata, kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, memperoleh manfaat nyata bagi seluruh peserta. Terima kasih ya. Arahan dari saya cukup sekian saja. Selanjutnya, waktu dan tempat ya. Silakan Ibu Mariati ya. Iya, Pak. Baik, Bapak, terima kasih kepada Unimar, Bapak Santos, Bapak Sartono, Ibu Ani, Bapak Raden atas kesempatannya bekerja sama dengan kami LSPTMI. Saat ini kita akan melakukan pembekalan terlebih dahulu ya, Pak, ya, sebelum Iya, dilakukannya pelatihan dan asesmen ya, Pak. ya betul. Jadi hari ini itu fokus ke pembekalan aja, Bu. Iya, pembekalan, Pak. Nanti ini Iya, kan untuk jadwal pelatihannya di tanggal 14 ya, Pak, ya. betul, Iya, dan asesmennya di tanggal 15 ya, Pak. betul. Ya, untuk pembekalannya nanti dipandu oleh rekan kami ya, Pak, ya, yaitu Iya, Mbak Wanda, Pak. iya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, dan teman-teman dari Unimar. Atas kesempatannya, sebelumnya perkenalkan, saya Wanda dari LSP Teknik Manajemen Industri yang hari ini akan memberikan pembekalan karena memang untuk asesmennya sendiri itu ada beberapa dokumen persyaratan yang harus diisi dan juga dipenuhi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa take notes juga karena eh, ada beberapa hal seperti itu ya. Ini saya izin share screen juga. Mungkin Bu Mariati bisa dibuka terlebih dahulu Bu untuk share screen-nya. Baik, Oke, Mbak Wanda. Oke, terima kasih. Oke, apakah sudah terlihat Sudah, Bu. untuk share screen-nya? Oke, ini saya share dulu di Zoom agar teman-teman mungkin bisa akses. Oke, teman-teman bisa akses linknya yang ada di chat Zoom. Nanti bersama-sama saya pandu untuk pengisian apa saja yang diperlukan untuk assessment. Nah, nanti websitenya seperti ini. Ini adalah website si maskot yang kami miliki untuk pelaksanaan dan juga persiapan asesmennya. Di mana nanti di sini teman-teman bisa mengisi dan juga melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti itu. Kemudian untuk pertama-tama kita melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik daftar di sebelah kanan atas.
Nah, lalu di sini ada beberapa isian untuk pendaftaran akun seperti nama lengkap, kemudian email, password, dan teman-teman juga diminta untuk mengulangi passwordnya. Ini bisa ditulis seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau misal mau sambil mengisi juga boleh. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, sudah diisi, kemudian setelah mengisi dari nama lengkap sampai passwordnya, teman-teman bisa langsung klik daftar. Dan nanti setelah klik daftar, teman-teman akan mendapatkan email verifikasi, jadi teman-teman harus melakukan verifikasi akun terlebih dahulu. Itu nanti di emailnya bisa dicek di inbox atau spam email, seperti itu. Karena kadang-kadang ada yang masuk di spam email, jadi dicek juga. Kalau sudah mendapatkan verifikasi email, nanti bisa diikuti saja langkah-langkah yang ada di situ. Eh, Nanti ada seperti link tautan. Nah, itu nanti teman-teman klik untuk verifikasi akunnya, kemudian teman-teman bisa langsung login. Seperti itu. Apakah sudah ada yang mencoba, teman-teman? Oke. Ini Ada yang untuk sudah mencoba? Mm-mm. mahasiswa ini dimohon ini apa on cam ya, jangan off cam ini. Oke, teman-teman bisa dicoba juga ini untuk pendaftaran akunnya. Ada yang sudah selesai mungkin? Sudah, Oke, baik. Sudah bisa verifikasi juga ya, Kak? sudah. Oke, baik. Kita lanjut. Setelah pendaftaran akun dan juga verifikasi, teman-teman bisa langsung login saja menggunakan email dan juga password yang tadi sudah didaftarkan. Nah, ini teman-teman bisa isi email dan juga password, kemudian langsung login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam mempersiapkan asesmennya, itu mungkin teman-teman bisa take notes. Itu ada KTP, kemudian ada pas foto dengan background merah, lalu ada CV, nanti juga ada sertifikat pelatihan. Nanti setelah pelatihan teman-teman akan dibagikan sertifikat pelatihan. Kemudian nanti setelah pelatihan teman-teman juga outputnya adalah dengan membuat PowerPoint yang akan dipresentasikan pada saat assessment seperti itu. Lalu ada ijazah atau kalau misal teman-teman di sini masih mahasiswa, teman-teman bisa melampirkan transkrip nilainya. Atau kalau misal teman-teman ada sudah magang, bisa dilampirkan juga sertifikat magangnya ataupun sertifikat pendukung lainnya. Nah, kita masuk ke menu permohonan sertifikasi. Nah, di sini nanti teman-teman melakukan pengajuan APL 01 terlebih dahulu. Jadi untuk APL 01 sendiri ini adalah form eh, data diri. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mengisi data diri dan melampirkan dokumen-dokumen yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk menambahkan permohonan atau menambahkan APL 01-nya, teman-teman bisa langsung klik tambah permohonan di yang warna biru ini. Klik tambah permohonan, lalu teman-teman bisa pilih dulu skema sertifikasinya apa.
Dan untuk SCM sendiri ada 5 skema pengelolaan, mulai dari produksi, persediaan, pengadaan, delivery, dan juga gudang. Ini bisa dipilih salah satu, kemudian untuk tujuan asesmennya adalah sertifikasi. Lalu teman-teman setelah pilih bisa langsung klik simpan. Diklik simpan, maka nanti di bagian permohonan ini ada eh, ada seperti riwayatnya. Kayak ini nomor 1 sampai 6. Nah, nanti contohnya seperti ini. Ada riwayat permohonannya. Nah, kalau teman-teman baru menambahkan permohonan seperti tadi, maka statusnya yang warna merah ini, tulisannya adalah pemohon sedang melakukan pengisian APL 01. Nah, ini teman-teman seperti ini nanti riwayat pengajuannya. Lalu teman-teman bisa mengisi APL 01 dengan klik tanda panah yang ada di sebelah kanan. Klik tanda panahnya. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Di APL 01, seperti yang tadi sudah saya bilang, itu ada form data diri. Dan di APL 01 ini ada 3 bagian, teman-teman. Bagian 1 ada rincian data pemohon, kemudian di bagian 2 ada data sertifikasi, dan di bagian 3 yang terpenting ada bukti kelengkapan. Nah, kita mulai dari bagian 1 terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa mulai isi untuk nama lengkap, kemudian NIK, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, ini wajib diisi, teman-teman. Kemudian yang banyak menjadi pertanyaan adalah untuk pendidikan. Nah, karena di sini teman-teman masih mahasiswa, jadi dipilih yang S1 aja nggak apa-apa. Jadi nanti saat melampirkan dokumen itu cukup melampirkan transkripnya saja. Jadi tidak perlu melampirkan ijazah SMA. Seperti itu. Lalu di selanjutnya, ini ada data pekerjaan. Nah, ini karena teman-teman dari kampus seperti itu ya. Jadi, yang ditulis di sini adalah nama kampus, kemudian jabatannya ditulis mahasiswa, alamat kampus, dan seterusnya. Itu juga diisi, teman-teman. Lalu di bagian 2, ini ada sertifikasi, data sertifikasi. Nah, di sini tidak ada yang perlu diisi karena di sini cuma eh, tertampil informasi mengenai skema yang dipilih. Jadi kalau teman-teman mengambil skema persediaan, maka yang ada di sini adalah informasi mengenai skema pengelolaan persediaan. Dan di bawahnya juga ada daftar unit kompetensi sesuai skema yang dipilih. Dan untuk misalnya untuk skema pengelolaan persediaan, ini ada 5 unit kompetensi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman terkait mungkin data diri dan juga data pekerjaan mungkin. Untuk bagian 2 ini berarti nggak ada yang perlu diisi, Bu ya? Iya, tidak ada. Hanya di bagian 1 terlebih dahulu. Nanti Iya, selanjutnya saya jelaskan untuk yang bagian 3. iya, Seperti itu. Untuk pendidikan jangan lupa ditulisnya S1 ya, teman-teman. iya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oke. Alamat kantor itu alamat apa? Alamat kampus saja. Oke. Oke. Permisi Mbak, mau tanya. Iya, silakan. Misalkan apabila ada mahasiswa yang lulus SMA-nya sudah lama tuh ya, dia Mm-mm. tidak ada transkrip atau ijazahnya atau udah hilang atau di kampungnya, apakah Mm-mm. ada alternatif lain? Eh, ini diisi S1 aja, tapi nanti transkripnya pakai transkrip S1, seperti itu.
transkrip S1, tapi kan mereka belum lulus, Mbak. Misalkan. Iya, Iya. nggak apa-apa. Hmm. Karena untuk persyaratannya sendiri itu minimal semester 6. Oke, kalau KHS doang gitu nggak bisa ya, misalkan. Kalau KHS per semester ya, Yes, di semester 7-nya terakhir kemarin, misalkan. disarankan yang transkrip nilai semester 1 sampai 6 sih, Kak. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, mohon izin, mohon maaf. Iya, Pak, silakan. Itu Pak Raden ntar bilang aja Mbak Ana, anak-anak suruh bikinin transkrip nilai sampai semester 6. Enggak, itu untuk persyaratan ngisi tadi transkrip tadi. Ya, itu aja sih Ya, Pak baik, Raden Pak. ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Makasih Bu. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya terkait isian di bagian 1. Kalau tidak ada, Bu, kita mohon izin mau lanjut. tanya, Bu. Iya, boleh, Pak. Ini belum ada verifikasi email masuk ya, Bu. Di spam juga belum ada. Kok. Udah Sudah daftar. dicoba kirim ulang? Sudah, Bu. Beberapa kali saya coba kirim ulang. Oke, sebentar. Em, Mungkin nanti setelah ini ya, Kak. Jadi nanti eh, saya perbaiki untuk verifikasi akunnya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut dulu ke bagian 3. Ini ada bukti kelengkapan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang diminta sesuai yang ada di sini. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Yang pertama itu ada persyaratan dasar yang berisi tentang kualifikasi atau tingkat pendidikan. Nah, teman-teman adalah mahasiswa S1 atau D4. Nah, jadi bisa langsung diperhatikan yang persyaratan nomor 1 aja. Dan di nomor 1 ini eh, biasanya banyak yang terkecoh sih, karena yang dibaca hanya 1 poin saja nih biasanya. Yang dilampirkan adalah transkrip nilainya. Nah, padahal di nomor 1 juga diminta untuk melampirkan fotokopi bukti praktek kerja atau magang di bagian pengelolaan persediaan ataupun SCM lainnya. Jadi teman-teman kalau misal punya sertifikat magang itu bisa dilampirkan di sini. Atau sertifikat pelatihan yang eh, mendukung dengan skema sertifikasi yang dipilih itu juga bisa dimasukkan di sini. Seperti itu. Nah, lalu eh, kalau misal teman-teman ada yang mengambil kelas karyawan seperti itu ya dan sudah memiliki pengalaman kerja dengan minimal 2 tahun, teman-teman juga bisa melampirkan bukti surat keterangan pengalaman kerja di nomor 3. Tapi ini khusus untuk yang memenuhi persyaratan, yaitu dengan 2 tahun pengalaman kerja. Tapi kalau misal hanya magang, itu tidak perlu dicentang. Jadi hanya fokus ke yang nomor 1 saja. Lalu selanjutnya di bagian bawah ini ada kategori bukti administratif di mana teman-teman di sini diminta untuk melampirkan KTP dan juga pas foto ukuran 3x4 dengan background merah. Ini cukup 1 saja, nggak apa-apa. Tidak perlu 2 lembar ya teman-teman. Lalu eh, teman-teman kalau sudah paham mengenai persyaratan dasar dan juga persyaratan administratifnya, eh, maka teman-teman harus melampirkan eh, dokumen seperti itu. Nah, untuk melampirkan dokumennya, teman-teman harus melakukan upload dokumen terlebih dahulu. Eh, Mungkin karena tadi teman-teman sudah mengisi yang di bagian 1, teman-teman bisa simpan data diri dulu agar tidak hilang. Jadi kita tinggalkan sebentar halaman ini untuk mengupload dokumen. Karena tadi sudah diisi, bisa disimpan data diri terlebih dahulu. Biar nggak ngulangin gitu ya pengisiannya dari awal.
Nah, setelah disimpan, teman-teman bisa ke menu bukti-bukti dokumen yang ada di sebelah kiri. Di sini ada dashboard, permohonan, lalu yang ketiga ada bukti-bukti dokumen. Tuh teman-teman bisa klik. Nah, di sini adalah tempat teman-teman untuk mengupload dokumen terlebih dahulu. Untuk cara uploadnya, itu bisa langsung klik tambah bukti yang warna biru. Dan di sini teman-teman bisa pilih itu kategori buktinya apa. Jadi semuanya ada di sini. Nanti teman-teman bisa pilih dan sesuaikan saja seperti itu. Misalnya teman-teman mau upload transkrip S1 minimal semester 6. Nah, ini nama buktinya bisa dituliskan gitu ya. Transkrip nilai. Lalu teman-teman bisa langsung choose file aja untuk memilih dokumennya. Nah, lalu teman-teman bisa upload di sini. Ini contoh aja ya teman-teman. Jadi dipilih dulu kategori buktinya, kemudian nama bukti, lalu pilih filenya. Kemudian Assalamualaikum. kalau sudah Wah, ini terlampir usul seperti ini, nanti bisa klik simpan. Oke. Eh, lalu yang penting lagi, selain dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan, itu teman-teman juga perlu mengupload tanda tangan karena nanti di bagian akhir pengisian APL 01, kemudian nanti juga ada APL 02, itu nanti teman-teman diminta untuk menandatangani. Jadi teman-teman juga bisa upload tanda tangannya. Caranya sama, ini teman-teman tinggal ganti untuk kategori buktinya. Nama buktinya juga diganti gitu ya, biar nggak bingung. Lalu teman-teman choose file. Teman-teman bisa pilih dokumennya. Nah, ini misalnya seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman klik simpan. Nah, ini misal error seperti ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus resize dulu. Resize dulu biasanya pakai web I Love IMG. Nah, di sini teman-teman bisa kompres filenya juga kalau misal lebih dari 2 MB. Jadi untuk maksimal dari filenya itu 2 MB, teman-teman. Jadi kalau bisa, teman-teman bisa upload di bawah 2 MB. Lalu untuk khusus tanda tangannya, itu ukurannya minimal 75 kali 40 dan maksimal 300 kali 200. Nah, di sini teman-teman bisa select image-nya dulu. Caranya sama nih, misal saya mau resize ini. Nah, untuk resize-nya, teman-teman bisa unchecklist yang main rasio ini. Di unchecklist, lalu panjang dan lebarnya itu di resize. 45 kali 70. Ini lebarnya 45, tingginya 70. Oke, lalu klik resize. Nah, teman-teman bisa download gambarnya atau tanda tangannya, baru nanti di-upload ulang di sini. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa upload juga banyak dokumen sekaligus seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke permohonan tadi dan melanjutkan mengisi APL 01 khususnya untuk yang bagian 3. Kita kembali lagi ke APL 1 di bagian 3. Nah, nanti setelah teman-teman upload tadi di menu bukti-bukti dokumen, di sini teman-teman
tinggal melampirkan saja. Nah, biasanya yang sering mengecoh itu ASESI bilang sudah upload, tapi ternyata di APL 01-nya itu belum dilampirkan. Jadi kalau belum dilampirkan itu, maka tidak akan terbaca ke admin saat nanti teman-teman sudah submit. Seperti itu. Jadi perlu diingat, apabila sudah upload, maka teman-teman harus melampirkan di APL 01 ataupun di APL 02. Nah, kita mulai isi dari yang nomor 1. Di sini diminta 2 bukti dokumen, poin A dan poin B, itu ada transkrip dan juga misalnya sertifikat magang, seperti itu. Nah, untuk cara isinya, teman-teman bisa centang dulu di bagian memenuhi syarat. Lalu di bagian aksi ini ada gambar dokumen dengan tanda centang, itu teman-teman bisa klik. Nah, lalu akan muncul pop-up bukti-bukti dokumen yang sebelumnya teman-teman upload di menu bukti-bukti dokumen. Nah, karena tadi diminta 2, maka teman-teman bisa checklist. Nah, ini teman-teman bisa pilih 2. Ini contoh ya, teman-teman. Tapi nanti disesuaikan dengan persyaratannya. Teman-teman bisa checklist 2, kemudian klik gunakan bukti terpilih yang ada di bawah sebelah kanan pop-up-nya. Nah, ini nanti akan terlihat di sini buktinya kalau ada 2 bukti yang dilampirkan. Tapi kalau misal cuma 1, ya teman-teman bisa 1 aja, kemudian pilih. Nah, ini langsung berubah dengan 1 lampiran dokumen baru. Biasanya ASESI itu banyak yang bingung, ini kenapa kok nggak bisa dilampirkan 2 dokumen sekaligus. Nah, caranya ini dipilih dulu dokumennya, lalu klik gunakan. Maka yang terlampir di sini ada 2 dokumen. Oke, nomor 1 sudah selesai. Kemudian kalau yang tidak sesuai, seperti nomor 2 dan nomor 3, teman-teman bisa langsung skip saja. Tanda centangnya ini tidak perlu dirubah, tetap di kolom tidak ada, kemudian dokumen lampirannya juga dikosongi saja. Lalu teman-teman langsung masuk ke bukti administratif. Nah, di sini diminta untuk melampirkan KTP dan juga pas foto dengan background merah. Sebanyak 1 lembar saja cukup, teman-teman. Nah, di sini di checklistnya dipindah di bagian memenuhi persyaratan. Kemudian caranya sama, tinggal pilih dokumennya. Lalu pas foto juga dipindah checklistnya di memenuhi persyaratan, kemudian pilih atau lampirkan dokumennya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, untuk tampilannya sendiri, memang beberapa skema ada yang beda, jadi nggak mesti di nomor 1 itu seperti ini, ada yang diminta untuk ijazah SMA-nya, tapi kalau misal teman-teman menggunakan transkrip S1, maka ijazah SMA-nya tidak perlu digunakan. Jadi cukup menggunakan dokumen yang di pendidikan tertinggi saja. Jadi menggunakan transkrip. Tidak perlu untuk melampirkan ijazah SMA seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk pengisiannya. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalau untuk dosen seperti apa, Bu? Terutama apa namanya, dosennya backgroundnya bukan bukan teknik industri, katakanlah teknik elektro gitu ya. Oke. Nah, itu. Oke, kalau untuk dosen itu bisa langsung fokus di nomor 3 saja, Pak. Fokus Oh, nomor 3, ya. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 bisa dikosongi saja. iya, iya. Udah mulai. Bisa dikosongi seperti ini. Kemudian di nomor 3 ini bisa diupload surat
keterangan pengalaman kerjanya, atau kalau dosen biasanya bisa pakai SK dosen atau SK mengajar, seperti itu, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, atau apakah sudah cukup jelas, Pak? Iya, terima Oke. kasih. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin dari teman mahasiswa yang ingin ditanyakan untuk APL 01-nya? Oke, sudah cukup jelas ya berarti. Nah, kalau sudah dilampirkan dokumennya seperti ini, itu teman-teman bisa langsung klik ajukan permohonan di bagian kanan bawah. Ajukan permohonan, lalu dipilih saja ini sesuai mungkin kampus ya. Jadi bisa dipilih atau domisili juga bisa. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, lalu tadi fungsi tanda tangan, itu tadi saya sudah sampaikan juga kalau di bagian akhir itu teman-teman diminta untuk menandatangani form APL 1 ataupun APL 2-nya. Nah, untuk tanda tangan, ini teman-teman tadi sudah upload ya di bukti-bukti dokumen, lalu di sini teman-teman bisa bubuhkan tanda tangan saja. Lalu akan muncul tanda tangannya, dan kemudian di bagian bawah, nah itu ada tombol ajukan yang ada di kanan bawah. Nanti teman-teman bisa langsung klik ajukan, maka APL 01-nya itu sudah tersubmit. Dan nanti akan masuk ke admin sertifikasi, seperti itu. Oke, kalau misal masih ada dokumen bukti yang kurang gitu ya, di tengah teman-teman lagi ngisi APL-nya, teman-teman bisa klik simpan data diri, seperti tadi, agar eh, progres pengisian APL 01-nya tersimpan, jadi teman-teman tidak perlu mengulang dari awal. Seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan ajukan permohonan, itu akan masuk ke admin sertifikasi terlebih dahulu, dan nanti akan diverifikasi apakah APL 01-nya itu diterima atau ditolak berdasarkan kesesuaian antara apa yang teman-teman isi dan teman-teman lampirkan dengan persyaratannya. Jadi harus dicek dulu dan diverifikasi teman-teman untuk KPL 1. Nah, nanti setelah teman-teman submit, itu statusnya akan seperti nomor 2 ini. Yang tulisan warna merah, statusnya admin LSP sedang melakukan verifikasi APL 01. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menunggu terlebih dahulu, dan nanti progresnya apakah APL 01 diterima atau ditolak, itu nanti teman-teman akan mendapatkan email, jadi akan ternotifikasi. Lalu kalau misal ditolak, itu nanti statusnya akan seperti yang pengajuan nomor 1 ini, teman-teman. Dengan statusnya pengajuan APL 1 ditolak, asesi dapat melihat alasan penolakan untuk memperbaiki ajuan. Jadi kalau misal APL 01-nya ditolak, itu teman-teman tidak perlu untuk menambah permohonan baru, tapi teman-teman bisa merevisi di permohonan yang sama. Nah, untuk cara merevisinya, itu teman-teman bisa klik yang tanda silang, yang ini, di pojok kanan, ini ada tanda silang. Nah, biasanya ASESI itu kesalahannya pada saat revisi, itu eh, kliknya yang tanda panah. Jadi kalau tanda panah itu cuma bisa lihat teman-teman. Jadi untuk revisi, teman-teman bisa klik yang ada tanda silang di sebelah kanan. Klik yang ini, nah lalu muncul alasan penolakannya. Ini misalnya alasan penolakannya diminta untuk melampirkan sertifikat pelatihan gitu ya. Atau bisa juga mungkin pas foto kurang sesuai. Nah, bisa seperti itu. Oh ya, untuk
ketentuan pas fotonya itu pakaiannya bebas, asalkan rapi ya teman-teman. Jadi pas foto formal seperti itu. Lalu setelah teman-teman melihat penolakan permohonannya, nanti teman-teman bisa klik revisi yang ada di pojok kanan bawah. Lalu teman-teman akan masuk ke APL 01-nya lagi, dan di situ teman-teman bisa mengedit ataupun melampirkan dokumen yang diminta. Seperti itu. Oke, ini kalau ditolak. Nah, kalau sudah di ACC untuk APL 01-nya, teman-teman baru bisa melanjutkan pengisian ke APL 02. Sebentar. Nah, untuk APL 02 itu isiannya seperti ini, teman-teman. Tampilannya. Nah, APL 02 ini adalah asesmen mandiri. Jadi dalam pengisian APL 02 ini teman-teman harus berasumsi bahwa teman-teman kompeten untuk skema yang diambil. Dan di sini lumayan panjang isiannya karena berisi tentang unit kompetensi dan juga elemen kompetensi, di mana untuk satu unit kompetensi itu terdiri dari beberapa elemen. Seperti itu. Lalu untuk pengisiannya itu di sebelah sini ada kolom kompeten dan belum kompeten. Teman-teman bisa centang semua di kolom kompeten. Karena seperti yang saya bilang tadi, uh, untuk APL 02 ini pengisiannya teman-teman harus berasumsi bahwa teman-teman kompeten. Jadi bisa dicentang di yang kompeten. Lalu untuk bukti yang relevan, di sini ada nomor 1 sampai 19 kriteria bukti yang relevan yang bisa teman-teman lampirkan. Tapi untuk nomor 1 sampai 19 ini sifatnya tidak harus di-upload semua ya, teman-teman. Tapi semakin banyak yang teman-teman upload, semakin banyak yang teman-teman lampirkan, itu semakin baik karena semakin mendukung kompetensi teman-teman. Nah, ini bisa disesuaikan saja gitu ya. Kalau misal teman-teman masih mahasiswa, berarti yang nomor 1 itu tidak perlu dilampirkan. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa, ini bisa di take notes. Yang wajib dilampirkan adalah transkrip S1 yang nomor 9. Kemudian ada sertifikat pendukung atau magang atau pelatihan yang di nomor 15. Kemudian ada CV atau biodata di nomor 16. Lalu nomor 17 ada PowerPoint case study. Dan nomor 18, ini modul skema kompetensi terkait. Yang artinya teman-teman diminta juga untuk upload materi pelatihannya. Seperti itu. Jadi karena ini adalah form APL final atau APL Yang terakhir terakhir yang apa Bu? Maaf Bu. modul skema kompetensi, Pak. Ini adalah materi pelatihannya. Oh, modul kompetensi. Oh Ya. ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dokumen yang wajib dilampirkan untuk APL 02. Nah, untuk pengisian APL 02 ini itu maksimal juga adalah sebelum asesmen. Tapi karena teman-teman itu pelatihan di H-1 ya sebelum asesmen di tanggal 14, jadi teman-teman bisa segera isi atau mungkin pada saat pelatihan teman-teman bisa sambil ngisi nih. Nah, itu diisi aja. Tapi teman-teman jangan submit kalau dokumennya masih belum lengkap karena nanti
agak ribet gitu nantinya. Seperti itu. Jadi bisa disubmit kalau dokumen yang dilampirkan itu sudah lengkap. Seperti itu. Kalau untuk dosen Bu sama 5 poin ini juga Bu. Dosen mungkin bisa ditambahkan di yang nomor 1, Pak. Nomor 1, kemudian kalau Bapak Ibu ada ijazah S2, S3 itu juga bisa dilampirkan. Jadi Oke. ijazahnya juga bisa dilampirkan seperti itu. Oke. Nah, ini misalnya ya, ini di APL 02 yang diupload itu ada tadi misalnya nomor nomor 9, 15, 16, 17, 18. Nah, setelah teman-teman ini centang di elemen 1 ke 5 bukti tadi, maka teman-teman harus centang atau lampirkan juga 5 bukti yang sama di elemen-elemen berikutnya sampai formnya habis. Jadi sampai bawah, sampai ini misalnya di skema persediaan, itu yang terakhir adalah unit kompetensi 5, elemen 3, itu yang dicentang juga nomor 9, 15, 16, 17, 18. Jadi lampiran dokumennya dari atas sampai bawah itu sama, dicentangnya di nomor yang sama. Jadi jangan ada elemen yang tidak sama gitu. Pastikan semua lampiran dokumennya itu sama untuk setiap elemen. Dan jangan lupa eh, tanda centangnya itu dicentang di yang sebelah kompeten. Jadi ini diganti dulu ya nanti teman-teman. Seperti itu. Lalu nanti di bagian bawah itu ada seperti tadi, teman-teman bisa ajukan permohonan ataupun simpan terlebih dahulu kalau misal ada dokumen yang masih belum lengkap gitu ya. Kalau misal teman-teman mau nyicil dari sekarang nih, tapi belum ada sertifikatnya atau belum ada PowerPoint-nya gitu ya, karena teman-teman belum bikin juga, teman-teman bisa simpan dulu seperti tadi. Lalu kalau misal nanti teman-teman sudah buat, bisa dilanjutkan lagi mengisinya dan teman-teman nanti bisa klik ajukan permohonan seperti tadi teman-teman yang ada di bagian kanan bawah. Nah ini mohon maaf ini saya contohkannya yang sudah di-submit. Nah nanti teman-teman juga diminta untuk menandatangani juga kurang lebih sama seperti yang APL 01 tadi. Teman-teman bisa bubuhkan tanda tangan, lalu ajukan permohonan. Seperti itu. Lalu nanti setelah teman-teman submit, itu ada verifikasi juga oleh asesor. Jadi kalau tadi APL 01 diverifikasi oleh admin, untuk APL 02 ini diverifikasi oleh asesor. Nah, makanya tadi saya sampaikan untuk APL 02 ini disubmit ketika dokumen-dokumen yang ingin dilampirkan sudah lengkap. Karena takutnya itu asesor melakukan verifikasi pada saat hari H assessment. Jadi nanti eh, masih harus, kalau misal APL 02-nya ditolak, teman-teman masih harus revisi, masih eh, harus menunggu juga seperti itu. Jadi pastikan untuk APL 2 disubmit apabila dokumen sudah lengkap. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, untuk APL 02. Oh, izin bertanya Bu. Iya, silakan, Pak. Nomor 17 sama Mm-mm. nomor 18 bisa dijelaskan Bu? Oke. Kalau nomor 17 itu adalah output dari pelatihan, Pak. Jadi nanti pada saat assessment itu eh, Bapak Ibu dan juga teman-teman diminta untuk melakukan presentasi terkait skema yang diambil.
Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan detailnya setelah ini. Lalu untuk yang nomor 18 itu adalah modul skema, di mana untuk modul ini itu adalah materi pelatihan, Pak. Jadi nanti pada saat pelatihan, Bapak Ibu akan mendapatkan materi juga. Nah, itu nanti bisa diupload di nomor 18. Seperti itu. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya setelah ini menjelaskan mengenai ketentuan PowerPoint-nya? Oke, tidak ada ya, sudah cukup jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint-nya sebentar. Oke, ini saya share folder yang berisikan contoh-contoh PowerPoint. Teman-teman dan Bapak Ibu bisa akses. Ini saya izin share screen juga. Nah, untuk foldernya nanti ada beberapa isian, maaf maksudnya beberapa dokumen gitu ya yang bisa dijadikan untuk contoh. Nah, ini untuk PowerPoint-nya, ini juga ada outline PPT atau ketentuan PowerPoint-nya, di mana sebenarnya untuk PowerPoint ini itu berisikan study case, tapi harus menjawab semua unit kompetensi yang ada di skema pilihan teman-teman. Jadi kalau tadi eh, ada skema persediaan gitu ya. Lalu untuk unit kompetensinya itu ada 5, jadi teman-teman harus menjawab kelima unit kompetensi tersebut dengan study case. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan PowerPoint-nya, di slide pertama itu berisikan judul dan juga nama seperti itu ya. Lalu di slide kedua, ini teman-teman bisa menuliskan atau menyebutkan unit kompetensi. Seperti tadi ada 5 unit kompetensi untuk skema pengelolaan persediaan. Lalu di slide ketiga, ini teman-teman bisa mencantumkan atau menuliskan tentang company profile karena ini adalah study case, jadi perlu adanya introduction seperti itu. Lalu di slide keempat sampai seterusnya itu menjelaskan mengenai studi kasus sesuai dengan unit kompetensi tersebut. Jadi kalau tadi ada 5, maka teman-teman bisa minimal membuat 5 slide untuk menjawab unit kompetensinya. Dengan satu slide itu 1 unit kompetensi. Lalu di bagian akhir ini ada kesimpulan dan saran. Seperti itu. Nah, untuk contoh PowerPoint-nya, ini ada dari skema pengelolaan pengadaan, tapi ini contoh untuk yang uh, sudah berpengalaman gitu ya. Jadi kalau untuk yang sudah berpengalaman, itu bisa diambil dari portofolio terkait apa yang ASESI sudah kerjakan, seperti itu. Tapi untuk yang masih belum berpengalaman atau mahasiswa bisa menggunakan study case yang diambil dari jurnal. Ataupun bisa juga dari laporan magang atau laporan praktikum, itu juga bisa dibuat PowerPoint-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di slide 1 ada cover-nya terlebih dahulu.
Kemudian di slide kedua ini bisa dituliskan daftar unit kompetensinya. Lalu di slide ketiga ini ada company profile secara singkat. Lalu selanjutnya ini mulai masuk ke unit kompetensi. Nah, ini dituliskan juga unit kompetensinya. Mungkin kalau ini adalah yang sudah berpengalaman kerja bisa dicantumkan mungkin eh, dokumen atau portofolionya dan juga bisa diberi penjelasan singkat seperti itu. Nah, untuk satu unit kompetensi biasanya adalah satu slide, tapi kalau misal masih nggak cukup dijelaskan dalam satu slide, bisa maksimal 2 slide seperti itu. Cuma tidak disarankan terlalu panjang penjelasannya karena pada saat asesmen nanti waktu untuk presentasinya itu kurang lebih 10-15 menit. Ini lanjut di unit kompetensi 2, unit kompetensi 3, dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin untuk teman-teman mahasiswa, nanti di sela-sela presentasi ataupun setelah presentasi, itu akan ada tanya jawab, tapi eh, pertanyaannya mungkin lebih basic dan juga tanya jawab mengenai presentasinya seperti itu. Dan di akhir ini ada kesimpulan dan saran. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu atau dari teman-teman mahasiswa? Oh, izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Pak. Kalau infonya untuk yang sudah berpengalaman gitu ya, katakanlah dosen yang dulu kan pernah kerja juga. Dia, mungkin pengalamannya terbatas gitu. Kalau diambil ke satu skema saja, umpamanya pernah berpengalaman di yang kira-kira terkait dengan pengelolaan produksi itu bisa Bu ya? Bisa, Pak. Jadi nanti Ya, pada saat pemilihan skema di APL 01 itu dipilih skema pengelolaan produksi. iya. Dan PowerPoint yang dibuat itu juga pengelolaan produksi, seperti itu. Oke deh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman mahasiswa? Mungkin untuk data pendukungnya, tadi saya sudah sampaikan, teman-teman bisa cari di jurnal ataupun menggunakan laporan magang, laporan praktikum, itu dipersilakan. Eh, Kemudian biasanya ada yang tanya juga, ini kalau misal di satu study case atau satu study case itu boleh nggak masing-masing unit kompetensi itu beda study case-nya, itu diperbolehkan juga. Jadi untuk company profile yang dituliskan di sini itu bisa salah satu aja. Jadi misal nanti teman-teman company profile A digunakan untuk menjawab unit kompetensi 1. Lalu nanti di unit kompetensi kedua, nanti teman-teman bisa ambil study case lain, itu diperbolehkan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Itu di link foldernya juga ada beberapa contoh yang lain. Ini kurang lebih juga sama sih untuk eh, contohnya, template-nya seperti itu ya. Nanti isinya menyesuaikan dengan dari teman-teman. Seperti itu. Oke.
eh, eh, selanjutnya mungkin ini ya. Kayaknya kurang seru nih, belum ada mahasiswa yang bertanya. Silakan ya, apa manfaatkan nih waktu ini ya, waktunya Pak, ya mau dengan bertanya, Pak. sebaik-baiknya. Oh, silakan. Mbak, kan kita, kan misalnya saya tuh berpengalaman ya, Mbak, punya pekelaring juga. Cuman pas mau study case itu kita nggak bisa ngelampirin buktinya itu loh, Mbak. Soalnya kan perusahaannya juga nggak ngebolehin. Itu gimana ya, Mbak? Itu nanti teman-teman bisa mungkin buat eh, tabel sendiri, itu nanti juga diperbolehkan. Atau kalau misal eh, bisa itu dilampirkan dokumennya, tapi mungkin diberi watermark seperti itu, Kak. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa, itu Kakak bisa buat eh, mungkin tabelnya sendiri atau eh, seperti formnya sendiri, seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Ya lagi tulus, tulus mana nih? Tulus, Nur Fakih yang manfaatkan waktunya nih supaya apa nih? Jelas ya. Jangan sampai nanti ketika ngisi APL 1, APL 2 bingung gitu kan, harus nanya-nanya lagi gitu. Jadi manfaatkan. Silakan yang lainnya. Randy, Risma, ayo. Jadi saya mungkin bisa dikasih tutorialnya kali Pak, untuk misalnya ini juga kita masih ada kendala untuk Ini dapat suaranya putus-putus ya. tinggal. Kalau suara putus-putus bisa lewat chat aja kali pertanyaannya. Untuk tutorial secara tertulisnya itu tidak ada, jadi nanti mungkin teman-teman bisa melihat lagi untuk recording dari Zoom ini. Seperti itu. Untuk ini absensinya udah ada Bu ya? Di absensi. Mungkin bisa diinfokan namanya agar Absensi. bisa diperbaiki. Oke, ada lagi teman-teman? Bu, izin bertanya. Iya, Silakan. silakan. Ketika nanti yang pas presentasi itu berarti kan ada 5 kompetensi tadi ya. Itu nanti dibagi roomnya masing-masing gitu ya? Atau bagaimana ya? eh Nanti dibagi roomnya itu sesuai dengan jumlah asesor, Kak. Jadi untuk satu asesor itu biasanya, maaf, satu asesi itu biasanya kurang lebih 45 menit. Jadi nanti akan dibuat rundown-nya juga. Jadi kakak bisa join sesuai dengan eh, jam yang ada di rundown, seperti itu. Oke, nah berarti kan kita udah mulai persiapan bikin PPT-nya di pas hari tanggal 14-nya gitu ya. Kalau mau Iya, betul. jadi 15 sudah tinggal kitanya presentasi saja gitu ya, betul. Betul, betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang masih ada kendala login ataupun pembuatan akunnya, nanti bisa eh, dikomunikasikan saja di WA Group. Teman-teman sudah join semua ya untuk di WA grupnya. Itu nanti saya ada di situ juga, karena kaitannya dengan password seperti itu, teman-teman. Jadi nanti bisa eh, tanyakan di grup atau japri saya. Saya juga ada di grup. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup pembekalannya?
Maaf Mbak, izin bertanya. Silakan. Terakhir upload data kapan ya? Untuk APL 01, karena teman-teman tidak ada hambatan dalam pengisian, jadi bisa diselesaikan segera. Tapi untuk APL 02, itu karena teman-teman harus upload mungkin sertifikat pelatihan dan juga PowerPoint, itu di H-1 untuk deadline-nya. Jadi di tanggal 14. Ini sudah menjawab? Sudah. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi, teman-teman? Ada lagi, teman-teman? Indah, Indah dan di Saputra nih belum bertanya nih. Kiki, mana Kiki nih? Oke deh, kalau tidak ada, kita tutup aja kali Bu ya. Iya, boleh, Pak. Oke, baik ya. Jadi eh, mungkin Ibu kalau pemainnya ada pertanyaan di kemudian hari itu eh, mau bertanya kepada Ibu itu bisa meninggalkan apa nomor WA-nya gitu Bu, atau bagaimana sebaiknya Bu? Oh, oke. Itu ada link grup yang sudah di-share sama Bu Oh, Mariati. Mungkin iya. saya tuliskan juga nomor HP saya. Oke. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi kita telah sampai di penghujung. Pak, Eh, maaf, itu ya. ada Kak Tasya ingin bertanya. Oh ya, Silakan, silakan. Kak Tasya. Kasih. Halo, Tasya siapa? Oke, untuk yang nggak punya sertif magang, nanti bisa menggunakan sertifikat pelatihan. eh jadi yang di APL 01 bisa dikosongkan saja. Lalu nanti untuk sertifikat pelatihannya nanti diupload di APL 02. Seperti itu. Ini Tasya katanya mau bertanya nih, mana Tasya nih? Ya, itu di chat Zoom, Pak. Oh, Tasya ya. Oke. Kalau untuk tutorialnya Bu, ada tutorialnya nggak nih untuk pengisian ini Bu? Maksudnya Tutorialnya langkah-langkahnya gitu. nanti Supaya, di-share oh video di share rekaman ya. Zoom-nya, Pak. Iya. Oke deh. Oke, kita tutup aja ya. Jadi alhamdulillah ya kita sudah selesai ya. Saya atas nama panitia dari jurusan Teknik Industri ya Unimar, kami menyampaikan ucapan terima kasih ya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LSP TMI ya, bukan MTI. Tadi salah nyebut MTI. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber ya, Ibu siapa namanya Bu? Saya Wanda, Pak. Wanda ya, Ibu Wanda ya. Terima kasih Ibu Wanda ya atas ilmu ya pemaparannya sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami ya. Baik, dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, maka pembekalan sertifikat PNSP di siang hari ini, pagi hari ini ya, kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Ya, kasih, sama-sama. teman-teman. Ya, 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 izin lab ya.